Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah, anak-anak kami, santri-santri Sabar Anwar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan kajian tasawuf kita Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Itu metode orang-orang yang ibadah untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali di sini menuntut kita macam mana ibadah kita ini biar sesuai dengan tujuan kita, yaitu untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari pertama kita sudah disampaikan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Sekarang kita masuk di tahapan yang ketiga, yaitu tahapan wahya aqobatul awatik. Tahapan yang kita sementara tahapan yang pertama kemarin kita sudah bahas, yaitu ilmu. Di syaratnya orang kepengen masuk surga itu wajib punya ilmu. Ilmu dibagi sama Imam Ghazali 3 yang terpenting, yaitu ilmu tauhid harus betul, kemudian ilmu fikihnya juga harus betul, kemudian yang ketiga ilmu hati atau tasawufnya juga harus betul. Tiga ini harus didapatkan. Nah, kalau orang nak selamat, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid saja tak cukup. Kalau fikihnya tak jalan, sholatnya pun tak sah. Sholatnya bagus, fikihnya bagus, tauhidnya salah pun tidak cukup. Juga akan jadi orang yang celaka. Sementara kemudian tauhidnya bagus, fikihnya bagus, tapi dia tak belajar ilmu hati, sholatnya rajin tapi riak, sholatnya rajin tapi hasad, maka dia pun tak dapat apa-apa. Jadi 3 ini ilmu yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Cuma kadang-kadang kita menemukan saudara-saudara kita ini hanya terfokus kepada satu ilmu, sehingga itu tidak mencukupi. Dia umpamanya dia ngaji Quran saja, tapi tauhidnya salah, akhirnya sesat, dia tak bisa selamat. Karena salah satu sering saya contohkan, yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, khalifah yang keempat, menantunya Rasulullah, ayahnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain cucunya Rasulullah, itu dibunuh oleh seorang hafiz Quran. Tapi kenapa? Karena akidahnya sesat, salah. Makanya harus hati-hati. Qurannya bagus, tapi ketika akidahnya salah, Sayyidina Ali pun dibunuh, dia disesatkan sama dia, sama kelompok-kelompok ini yang merasa paling Quran tapi suka menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, itu istilahnya kelompok-kelompok yang berpahamkan Khawarij, ya, mereka yang merasa paling benar, paling tahu tentang Al-Quran, ya. Jadi mulai zaman dulu komplain Sayyidina Ahlussunnah wal Jamaah ini dimusuhin sama mereka. Kemudian yang ketiga tasawuf, ya, itu harus belajar. Orang nggak bisa kalau tanpa ilmu tasawuf. Ilmu hati tidak bisa. Rajin, kita tengok ada orang rajin ibadah, luar biasa ibadahnya rajin. Tapi oke lah, yang rajin ibadah fikihnya betul, otomatis harus. Kalau udah rajin ibadah fikih tak betul pun udah sangkut. Nampaknya ibadahnya banyak tapi hakikatnya nol. Ini dah bagus lah fikihnya, katakanlah mentauhidnya dah betul, tapi ilmu hati dia tak belajar, hatinya masih busuk. Rajin sholat tapi hatinya masih busuk, nggak belajar macam mana menghilangkan ilmu, menghilangkan penyakit hati, riya, hasad, cinta dunia dan lain sebagainya. Dan jadi kita di sini kita masuk di kemudian kemarin tahapan yang kedua, taubat. Orang kalau pengen sampai kepada Allah Subhanahu wa taala wajib taubat, nggak mungkin. Karena Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bagus. Allah tidak akan menerima kecuali yang bagus. Kalau orang tak bagus pasti tak diterima sama Allah. Karena Allah itu adalah zat yang bagus. Sementara kita manusia biasa, dosa pasti. Karena semua
manusia selain bukan karena bukan nabi, tidak termasuk anbiya, itu pasti berdosa. Terus macam mana sebagai pendosa kok bagus? Ya harus taubat. Syarat itu taubat. Jadi wa khairul khatta'in at-tawwabun, sebagus-bagus orang yang melakukan dosa itu ya orang-orang yang taubat. Jadi taubat itu menjadi syarat wajib orang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena hati badannya harus bersih. Badan bersih baru Allah bisa terima. Ya, kalau tak bersih, tak bagus, Allah mesti tak terima. Tak mungkin sampai dengan Allah. Nah, karena Allah tidak menerima kecuali yang bagus-bagus. Taubat tahapan yang ketiga, kita masuk di tahapan yang ketiga, yaitu aqobatul awatik. Ini tahapan awatik ini apa? Awatik ini adalah istilahnya perkara-perkara yang mengganggu. Nah, ini juga harus disisihkan. Nah, ilmunya udah oke, tobatnya sudah. Tapi setelah itu di dalam beribadah ini ada nanti gangguan-gangguan ini. Nah, ini gangguan ini pun harus diantisipasi. Kalau nggak diantisipasi, hancur juga nanti. Sudah tahapan ilmunya dah lulus, taubatnya dah lulus. Tiba-tiba masalah yang ganggu-ganggu ini tidak diperhatikan dengan hak seksama. Akhirnya tumbang juga. Tumbang juga. Jadi Imam Al-Ghazali di Aqobah yang ketiga ini akan menerangkan kepada kita, menuntut kita bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan tahapan yang ketiga ini. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, para aulia, wa syuhada, wa salihin, wa jami' masyayikhina fiddin, khususan Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa Abu Yasid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa khususan ila Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim anwari maulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain al-aqabatu tsalisah wa hiya aqabatul awatiq. Jadi tahapan yang ketiga yaitu tahapan al-awatiq. Jadi hal-hal yang bisa merusak ibadah kita, bisa mengganggu ibadah kita. Ini juga harus kita bereskan. Pertama kemarin Imam Ghazali mengatakan summa alaika ya talibal ibadah wafaqakallahu ta'ala bidafil awatik hatta tastaqima ibadatuka. Wa qad zakarna anal awatik arba'atun. Jadi wajib bagimu wahai orang yang mencari ibadah, maksudnya yang ibadah ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi taufik kepadamu. Wajib bagimu untuk menolak gangguan-gangguan sampai ibadahmu itu bisa lurus, ya, bisa istiqomah ibadahmu. Dan kami sebutkan gangguan-gangguan tadi itu ada 4 kata Imam. Jadi perkara yang akan mengganggu kita di dalam kita beribadah, ya, itu ada 4. Yang pertama apa? Ahadu ad-dunya, yang pertama itu dunia. Dunia itu kita ada di dunia, tapi kalau kita tidak hati-hati, dunia itulah yang mengganggu kita nanti, orang ibadah. Ya. Wadafuha innama huwa bitajarrud minha. Jadi caranya menolak supaya dunia itu tak ganggu gimana ya? Kita harus lepaskan. Maksudnya nih dari hati kita. Jangan sampai dunia itu masuk ke hati kita. Wazuhdu fiha, dengan cara zuhud. Zuhud ini tak cinta dunia, bukan tak punya dunia. Tidak cinta dunia. Maksudnya, bisa jadi orang zuhud tapi dia kaya, bisa. Abu Yasid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, guru kita, itu orangnya zuhud tapi kaya luar biasa. Kaya. Saya alhamdulillah ketika pertama datang ke sana mondok tahun 2002, di halaman pondok, kayak ginilah, sekitar lebarnya kayak beginilah, sekitar lebar lagi sampai ke sana belakang. Itu di parkiran tuh isinya mobil, mulai Mercy, Cadillac, GMC, bis, truk, segala macam. Saya waktu itu kalau kita sekitar 20-an.
Ya belum dunia-dunia yang lain yang tak nampak. Terus masalah infak beliau, khususnya Ramadan. Kalau udah Ramadan tuh luar biasa, mainnya miliaran. Nah, karena saya tahu sendiri, karena saya yang bikin amplopnya. Nah, itu yang lewat amplop yang saya bikin. Jadi kalau Ramadan itu saya bikin amplop tuh 2000 amplop pakai tangan, mulai dari kertas HPS putih, saya garis, saya potong, saya lem, itu ukuran uang masuk biar nggak kelipat gitu. Itu 2000 amplop rata-rata, kalau per amplop tuh rata-rata lah 1.000-1.500 real. Kalau sekarang kalau 1.000 real itu berarti sekitar berapa ya? 4 jutaan lah gitu kan ya, 4 juta. Jadi 4 juta kali 2000. Berarti 4 juta tuh nolnya 6. Berarti 4 juta kali 2008 M. Itu yang lewat tangan saya, maksudnya yang lewat amplop saya itu sekitar 8 M Ramadan. Belum yang transfer bank, itu jauh lebih banyak. Nah, beliau dunianya banyak tapi zuhud, dia tidak cinta sama dunia. Masya Allah orangnya. Jadi intinya apa, jangan sampai masukkan. Makanya orang-orang Arab tuh kalau doa, Allahumma ja'alid dunya fi juyubina wala taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di kocek kami, juyub. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di kocek kami, wala taj'alha fi qulubina. Jangan kau jadikan dunia itu di dalam hati kami. Kalau dunia di dalam hati ini susah. Mobil berat sikit aja sedih minta ampun. Aduh, langsung tak enak makan. Nak ibadah, Allah Akbar, tengok, aduh mobil aku berat macam. Baru beri sandal bagus, Allah Akbar, pikiran dia bukan kepada Allah, pakai sandal aku jangan mudah-mudahan tak dicuri orang gitu. Itu sedikit saja dunia. Sandal aja itu sebagian dari dunia, itu bisa mempengaruhi ibadah kita. Seperti hal-hal yang seperti itu. Nah, contoh, mamanya dia punya hutang, umpamanya. Orang ini punya hutang. Tiba-tiba yang tukang hutang nagih dia. Dia pas azan zuhur pula nih, ini kan. Nampak dia pergi kembali, macam mana dia nak sholat? Aduh, nanti dia datang nih, pas dia nagih dia tak punya. Kan ganggu dunia itu. Macam mana sholat bisa usuk? Tak bisa. Jadi ketika Allahu Akbar ini kalau masih ada dunia di dalam, tak mungkin bisa usuk. Makanya kita kadang-kadang ya sholat tuh semacam zohirnya saja. Jadi dikatakan apa? Jasaduhu faqqa sujadah wa qalbuhu fis suq. Jasadnya di atas sejadah tapi hatinya di pasar. Nah gitu. Hatinya di pasar. Menampak dia di atas sejadah, jasadnya memang, tapi hatinya di pasar. Nah, ya seperti itulah. Macam mana dunia itu mengganggunya luar biasa sebetulnya. Makanya macam mana caranya orang biar tak terganggu? Zuhud. Namanya orang tak cinta dunia. Allah tak mikir ya, sandal nak hilang ke tak hilang, terserah, bantailah. Dia tak ada pikir, tak ada cinta dunia dia. Memang nasib nak hilang, memang bukan rezeki. Yang penting aku dah tahu semestinya, Allahu Akbar, selesai. Mobil berat tak kisah, itu besi aja. Nanti pun tak rusak sekarang, nanti pun rusak. Yang kita bangga-banggakan sekarang ini semua, 100 tahun ke depan kita sudah mati semuanya. Apa yang kita banggakan sekarang? Apa masih ada mobil kita? Tak ada. Itu 100 tahun ke depan kita ini udah di mana posisi, di apa. Jadi yang sekarang kita gila-gilakan itu sebetulnya tuh kita hanya tertipu saja sebetulnya. Karena kita sebenarnya sementara aja di dunia ini, nak ngapain coba? Pening mikirin dunia ini gini, ngapalah kau pening? Kita 100 tahun ke depan kita tak terpikir lagi nih. Yang kita peningkan sekarang sudah tinggal masa lalu saja. Semuanya akan jadi masa lalu. Ngapain pening-pening? Tak usah pening mikir di dunia tuh. Jalan aja, penting ibadah. Nah, tak usah terlalu diberikan. Jadi ini pertama dunia. Jadi kita sampai di kemarin dikatakan sama Imam Ghazali, dunia, perumpamaan dunia dengan akhirat itu ibarat barat dan timur. Jadi tidak mungkin bisa digabungkan. Gak mungkin. Maka ketika orang mendekat ke barat berarti dia menjauh ke timur. Orang kalau dia mendekat ke akhirat, mesti hatinya dia akan jauh dari dunia. Orang ketika mendekat ke timur, maka dia akan jauh dari. Kalau orang ada hatinya suka nak dunia, terus mesti dia jauh dari akhirat. Mesti itu. Hatinya tak mungkin bisa berdua. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kanata mujtami'atain li ahadin ghairi lajtama'ata li ahadin ghairi lajtama'ata li lima a'tani Allah taala min kuwatil layin. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau lah umpamanya dunia dan akhirat itu bisa berkumpul, maka dia akan berkumpul pada diriku. Maksudnya kata Sayyidina Umar. Karena memang tak bisa dikumpul. Jadi kata orang kita ini dunianya rajin, tak bisa.
Tidak mungkin bisa. Mesti hatinya, oke lah mungkin prakteknya tetap kalah salah satu. Tidak mungkin tuh misalnya. Makanya sampai saking nggak bisanya kata Sayyidina Umar, kalau lah memang dunia sama akhirat itu bisa digabungkan, yang bisa itu aku mestinya itu. Karena Allah mengasihi saya kekuatan, ya, dan kelembutan. Nah, jadi fisik untuk dunia ada, kemudian yang modal untuk akhirat juga ada Sayyidina Umar, tapi tetap tak bisa. Tetap bisa. Makanya mereka tetap memilih kepada akhirat. Kalau dia dulu jadi khalifah, kalau dia jadi khalifah, ini kan sangat mudah nak mengumpulkan dunia istilahnya, sudah mudah. Tapi tak bisa ketika orang nih sudah terjun ke dunia gini-gini, mesti lah korupsi lah, inilah macam mana dia nak ibadah. Kalau orang dah korupsi makan haram, tak mungkin ibadahnya diterima. Berarti mesti akhirnya mesti hancur, tak mungkin tidak mungkin tidak. Nah, makanya dari situlah dunia ini bisa menghancurkan ibadah. Udah rajin sholat dan kita makan satu suap, kalau sudah haram, sholat sudah tak diterima sama Allah, tidak mungkin diterima. Hajinya, umrohnya habis semuanya. Nah, begitulah pentingnya kita belajar. Jadi orang macam oke lah, macam ibadah di ke masjid terus, tapi tengok yang dimakan dia apa dulu. Kalau engkau lah korupsi makan duit yang bukan hakmu atau segala macam ibadahmu itu nol, tidak ada apa-apa, tidak ada artinya. Dia kalah dengan dunia. Nampak casingnya, nampak dia bisa jalan sama nih. Oh, dia akhiratnya rajin, dia sholat rajin, tapi hakikatnya tidak. Itu hakikatnya dia tuh kalau udah ke dunia, habis dia ke dunia, ibadahnya mesti hancur tapi tak nampak. Ya dari sisi itu tadi, dia tak menjaga makanannya, atau dia tak menjaga hatinya dari riaknya, sum'ah dan lain sebagainya, hancur, tetap hancur. Walaupun casingnya nampaknya dia ini orang ahli ibadah, juga dia ini orang ahli dunia, sukses di dunia ini, termasuk orang yang sukses lah. Nah itu, tapi mestinya itu sangat-sangat berimbas. Kata Sayyidina Umar, kalau bisa aku yang bisa, tapi memang tak bisa, tidak ada yang bisa seperti itu. Nah, kita sampai kepada wa amma saghaluha bil qalbi wa huwa al batin lima kanil iradah famaruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man habba dunya adara bi akhiratih wa man habba akhiratah adara bi dunya fa'aziru ma baqiya ma yabqa ala ma yafna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang cinta dengan dunianya, maka dia akan memudarati akhiratnya. Mesti orang kalau dah cinta dunia, mesti akhiratnya ini akan hancur. Wa man ahabba akhiratahu adara bi dunyahu. Barang siapa yang mensukai akhiratnya, dia suka nih kepada akhirat. Suka dia kepada. Tentu itu akan bermudarat kepada dunianya. Maksudnya dunianya tidak bisa sesemangat orang yang fight ke dunia tadi. Contohlah, umpamanya contoh nih, dia tukang ojek lah katakan, yang paling ringan, dia ngojek nih, tiba ngojek, aduh, waktu duha dah masuk, dia tentu belok, dia parkir ke masjid, ke musola, dia sholat dulu, kawan dia parkir dekat pangkalan, kawan dia dapat 1, 2, 3, otomatis kan ini berimbas kepada dunianya, otomatis ketika orang mengira akhirat, dia akan urusan dunia ini agak terimbas juga, maksudnya kan begitu. Itu contoh yang kecil, ya, contoh yang kecil. Nah, apalagi dengan dan contoh-contoh yang maksudnya yang gampang untuk kita jadikan contoh tuh hal yang seperti itu mesti akan berimbas. Kalau dia berlama di masjid, otomatis ketika dia di masjid berarti dia tidak di pasar, kan gitu. Kalau dia lebih memilih akhirnya dia akan berlama-lama di masjid, otomatis ketika dia di masjid berarti dia tidak, otomatis interaksinya dengan pasar itu akan berkurang otomatis. Tapi ketika seorang interaksinya ke pasar tertentu, dia tidak berada di masjid untuk fokus tadi ibadah, tak berzikir dan sebagainya. Begitulah yang dimaksud. Jadi kata Rasulullah gitu. Ya resiko lah kalau kita fokus ke akhirat, ya dunia kita ya tentu berimbas. Kalau kita fokus ke dunia, ya akhirat kita tentu terimbas. Terus macam mana kalau begitu? Karena memang tak bisa disatukan. Makanya kalau itu kata Rasul, fa'aziru ma yabqa ala ma yafna. Maka pilihlah, kata Rasulullah, pilihlah apa yang akan kekal dan tinggalkan apa yang akan musnah. Maksudnya apa? Pilih akhirat.
Akhirat yang kekal. Sekarang kita nih nak ngotot-ngotot kayak apa cari dunia. Kita paling jadi orang paling kaya sekelurahan tak bisa entah tidak. Iya kan? Tahu salah kita. Tahu sekarang RT, satu RW, tak bisa entah tidak paling kaya lah. Paling kaya lah. Oke lah katakanlah kita bisa kaya orang satu kelurahan nih, udah bangga nih. Wah, bangga. Tapi terus kita mati juga. Setelah kita mati, apa dapat? Apa dapat? Nah, seperti itu. Karena ini hanya fana. Sekarang tengok, bukan kaya se-RW, kaya sekelurahan, tidak. Korun, siapa yang lebih kaya dari Korun? Tapi apa yang didapat sekarang? Mana ada dapat? Kita nak jadi siapa koruptor yang paling hebat di Indonesia itu. Dia kalau udah mati, dia dapat apa itu? Dia dapat apa itu? Korun aja yang gudangnya itu dipikul orang, apa harus ramai-ramai, kuncinya itu tak bisa diangkat oleh satu orang rame-rame. Zaman dulu emasnya bukan batangan lagi, balok lah. Apa? Kalau sekarang emas kecil-kecil segini dulu, emas gini lah. Zamannya Korun. Jadi kuncinya aja orang tak sanggup bawa. Terus dia mati juga. Sekarang apa bikin Korun sekarang? Fir'aun apa bikin? Orang yang jabatannya sangat tinggi. Sekarang di dunia ini mana ada orang yang sehebat Fir'aun sekarang? Sehebat-hebatnya siapa? Fir'aun itu saking hebatnya, tentaranya tak terkalahkan. Raja sampai ngaku Tuhan. Saking hebatnya Fir'aun. Saking hebatnya. Sekarang sehebat-hebat siapa? Presiden mana? Siapa yang hebat sekarang? Ala Netanyahu, mana hebat Netanyahu? Tak ada cerita hebat, tak ada yang hebat. Semua itu kualitas mereka itu, kehebatan mereka di bawah Fir'aun semuanya untuk kelas mendunianya itu. Nah, tapi kayanya juga dan lain sebagainya. Tapi Fir'aun tengok tak ada bekas pun. Mana ada bekasnya? Dulu Korun tuh bangganya kayak apa dengan hartanya tuh. Sekarang kita baru punya Pajero Sport udah paling bangga. Itu berjalannya waktu diisi BBM isinya air campur rusak bentar habis ya. Kena etanol banyak mah rusak mobil jadi besi buruk. Ya kan? Jadi besi buruk. Apa mau dibanggakan lagi tuh? Hebat sekarang contoh nanti umpamanya bensin tak masuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tak apa sebab umpamanya. Kita tak tahu rahasia Allah. Ya kan? Tak ada musibah ini masih anggap bensin off 3 bulan. Apa tak kita harus naik kuda lagi balik? Kami naik kuda. Tak jalan kaki, karena jalan kaki listrik padam, solar tak ada. Kita bayangkan aja lah di tempat kita ini umpamanya katakanlah solar 1 bulan tak masuk habis semua. Listrik dari mana? Listrik solar semua. Mudah saja orang Allah nak gelapkan. Balik kita ke zaman purbakala lagi. Bensol tak ada. Menghidupkan api pakai batu tu lah. Ketuk-ketuk gini kan. Balik lagi ke zaman asal. Maka mungkin masuk akal juga kalau dikatakan ada satu keterangan mengatakan di zaman Imam Mahdi nanti perangnya seperti perang zaman dulu lagi. Karena orang nak beli bom-bom ini sekarang ini belum. Besok ketika apanya habis, nak bikin apa? Pabrik tak bisa jalan, nak bikin bom ini tak bikin apa? Pistol, nak bikin peluru tak ada. Ini jadi buruk. Akhirnya pakai pedang lagi, asah lagi pedang kan. Perang lagi seperti biasa. Nak naik tank tak ada solarnya, tak ada ininya. Akhirnya naik kuda lagi, balik naik kuda lagi. Sama jalan kaki. Balik seperti semula. Ya karena hal-hal yang seperti ini kan limited ya. Sekarang saya minyak bumi sebesar ini. Dikeroyok dari mana-mana ditarik. Dari Amerika, dari Indonesia, dari Arab, dari disedot semua minyak itu. Pasti habis. Pasti habis tuh satu saat. Ketika habis, semua jadi besi buruk. Tak ada lagi. Yang beli mahal-mahal, besi buruk. Bilang oke lah pakai listriknya pun pakai solar juga kan. Solarnya habis, mobil listrik pun tak jalan juga. Itu. Dan lain sebagainya lah, macam-macam lah. Pokoknya itu hal-hal yang seperti itu tidak, jangan sampai menipu kita itu sementara. Maka kata Rasulullah fa'athiru mayabqa ala pilih yang kekal akhirat. Tinggalkan yang fana. Dunia ini fana. Kalau dah mati
kalau udah mati, kita dengan korun, maksudnya ini sama-sama korun yang kaya pun dia jadi melarat. Kita pun tak bawa dunia kita, kan sama. Korun nak sombong nak apa dia kan ketika dia di dunia aja. Ketika dia udah mati, mana bawa apa-apa dia. Spontan jadi orang melarat. Orang tuh kalau udah mati, sehari itu, detik itu spontan dia jadi orang melarat. Kenapa? Harta warisan semua, harta diambil oleh anak cucunya semuanya. Habis. Cari duit mulai sembuh sunat sampai umur berapa, ya kan? Punya anak, punya cucu, udah kaya, sukses, mati. Melarat juga jatuhnya akhirnya. Diambil. Nah, kalau tidak digunakan dengan sebetul-betulnya harta itu untuk ibadah, ya rugilah. Anak tidak dididik dengan didikan yang bagus. Duitnya malah untuk poya-poya atau dihambur-hamburkan. Nah, maka kata Rasul, pilih yang kekal. Karena kita tidak bisa menyatukan antara dunia dan akhirat, maka pilih yang kekal akhirat. Sementara di dalam keterangan yang mengatakan barang siapa yang memilih akhirat, maka apa namanya, dia dunia itu akan mengikutinya. Barang siapa yang memilih akhirat, maka dunia itu akan mengikutinya. Barang siapa yang memilih dunia, maka akhirat itu akan lari. Nah, itu penting seperti itu. Bukan berarti orang zuhud itu harus melarat, tidak harus ya. Orang zuhud itu tidak harus melarat. Nah, jadi kita apa istilahnya, pilihlah akhirat, insya Allah dunia itu akan ngikut. Nah, dunianya datang. Nah. Tapi dunia itu ada dua, ada dunia mahmudah, ada dunia mazmumah. Dunia itu ada dua, dunia yang terpuji, dunia ada yang terpuji, ada. Dunia yang terpuji itu dunia yang digunakan menjadi fasilitas orang untuk beribadah. Itu dunia yang bagus. Ya punya mobil, punya apa, tapi untuk jadulnya ke ibadah. Apa aja dunia apa sajalah. Nah, sementara dunia yang mazmumah, dunia yang memang apa namanya nih, digunakan justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak untuk ibadah, tidak untuk maksiat, tidak untuk ibadah. Jadi cuma gitu-gitu aja. Kita lanjutkan. Fabana laka annahu idza istaghala zahiruka bidunya wa batinuka bi iradatiha fala tatayassar laka al ibadatu haqqaha. Jadi sudah jelas kalaulah zahirmu ya itu tersibukkan oleh dunia dan batinmu juga keinginan dunia, aku nak ini, aku nak ini, aku nak ini, aku nak ini. Maka tidak mudah bagimu untuk melakukan ibadah dengan haknya, dengan benar. Tak bisa. Orang kalau udah sibuk dengan dunia, terus hatinya nak ke dunia, mesti dia tidak akan bisa beribadah dengan bagus, dengan baik. Tak mungkin bisa. Wa ma idza zahatta fiha fatafarraqta bi zahirika wa batinika wa tatamasyalaka al ibadah. Fatamasyalaka al ibadah bal tu'awinuka a'da'uka 'alaiha. Tetapi kalaulah engkau zuhud dengan dunia tadi, zuhud itu tidak cinta dunia, ya, tidak cinta dunia, dan engkau bisa fokus zahirmu dan batinmu untuk akhirat, fokus zahirnya untuk, jadi maksudnya begini, zahir dan batin itu harus jalan. Zahirnya ibadah, sholat, puasa, ini zahir. Batinnya juga harus gitu. Maksudnya batinnya ini juga jangan ke dunia gitu. Batinnya tetap ke akhirat juga. Ini tidak. Ini Allahu Akbar, puasa, Senin Kemis. Tapi batinnya ambisi duniawi. Nggak masuk. Tidak masuk. Jadi kalau zahirnya ini ke akhirat, ya badan ke akhirat, maka batinnya juga harus gitu. Yang ada di dalam hati ini akhirat terus nih. Akhirat, ini ibadah. Aku nak apa, ibadah. Jadi irodahnya itu, kehendaknya itu, sasarannya itu mesti ke ibadah. Antara zahir dan batin itu harus seimbang, ya. Harus satu jalan. Maka ketika bisa kayak begitu, tata masalah ke al-ibadah, maka ya bisa kamu melakukan ibadah dengan bagus, baru bisa. Bal tu'awinuka a'da'uka 'alaiha. Bahkan anggota badanmu itu akan membantumu untuk kamu ibadah. Orang kalau udah batinnya ini
Sudah pokoknya dunia aku ini ibadah, niatnya ini ibadah, gini bantu orang ibadah, cari nafkah ini niatnya ibadah, ibadah, ibadah. Nanti anggota badan ini yang akan membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau dia tidak sinkron, kok hatinya untuk dunia tak bisa. Ya, anggota badan pun hari ini nak ke dunia terus. Walaqad ruya an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu annahu qala innal abda idza zahada fid dunya istatara qalbuhu bil hikmah wa ta'awanat adahu fil ibadah fa hadhihi. Kata Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi ini orang Faris. Orang Faris ini bukan Arab. Faris itu Iran. Iran, Persia. Persia. Beliau ini bukan orang Arab, tapi orang soleh. Kata Rasul Salman, min ahli baiti. Kata Rasul Salman itu termasuk ahli baitku, keluargaku. Nah, jadi, tapi karena ketakwaan itulah akhirnya Salman itu derajatnya naik luar biasa. Nah, kata Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi, kata beliau, innal abda idza zahata fi dunya, sesungguhnya seorang hamba ketika dia zuhud dari dunia, ya, istatanara qalbuhu bil hikmah, maka hatinya ini akan bersinar dengan hikmah. Orang kalau udah zuhud, ini hatinya dia akan bersinar. Hatinya bercahaya orang zuhud ini. Maksudnya apa? Dunia ini udah minggir ya. Dunianya minggir. Ini hati ini akan bersinar. Tapi kalau udah dunia masuk, gelap dah hatinya. Makanya kemaksiatan, korupsi di mana-mana itu sudah tak ada lagi. Ada hancur-hancuran itu sudah. Nah, jadi intinya apa? Orang kalau kepengen hatinya bersinar, jangan letakkan dunia di dalam dada ini. Dunia ini adalah dunia aja kok, dunia. Yang aneh ada orang hidup di dunia ini tujuannya kok duniawi, padahal dunia itu tidak ditinggal. Berapa banyak orang cita-cita pokoknya jangan orang jadi orang sukses gitu toh. Titik. Suksesnya itu sukses duniawi. Kamu ini lucu. Ya. Hidup di dunia ini jelas-jelas sementara malah kau jadikan tujuan. Jadi kecerdasan itu di mana? Tapi hal-hal yang seperti itu kadang-kadang berhubungan dengan hati. Ketika Allah sudah tutup hati itu, itu berpikirnya salah seperti itu. Ya, orang kok cita-cita kok untuk sukses di dunia, sementara pasti mati tuh. Kita kan pasti mati. Kalau cita-cita kita nak sukses di dunia ini tok, maksudnya berhenti di situ, berarti Anda ini lucu, ya. Perkara yang sudah jelas akan ditinggal, kok malah diperjuangkan mati-matian. Yang besok akan ditemui, yang kekal malah nggak dilakukan. Berapa banyak yang orang hidup cuma umurnya habis untuk kerja saja. Ibadah nggak mau. Ibadah kalau kerja, aktif gak pernah lambat. Siap bos. Kontan. Kalau kerja bagus. Tak ada bolosnya, tak ada ininya. Gaji full. Bahkan dapat bonus lah. Lembur ini, lembur itu. Aktif. Tapi sholat tidak. Sholat enggak? Puasa? Enggak. Sama sekali enggak. Itu kan lucu namanya orang seperti itu. Anda ini gimana hidupnya? Wong dunia ini jelas-jelas sementara kok. Kamu malah hidup hanya untuk dunia ini tok. Ngapain gitu loh. Ngapain. Nah itu kan termasuk orang yang salah. Jadi hidup di dunia ini cuma untuk jadi kuli sampai mati. Ya kan? Pergi kerja, balik sore, pergi pagi, balik sore, pergi pagi, balik sore, pergi pagi, balik sore, terima gaji, makan, tidur, terima gaji, makan, tidur, kerja, mati. Dah. Ada artinya hidup seperti itu? Nggak ada artinya lah. Mana ada artinya? Nah, mana ada artinya? Kalau mohon maaf, kalau umpamanya kambing dia makan, tidur, disembelih, bisa dagingnya dimakan. Dibikin sate, bisa, dan sebagainya. Maksudnya nih, dia memang hidupnya untuk itu. Hewan-hewan ini sebagai fasilitas untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia untuk itu. Kalau kita kan tidak. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya berarti kita target kita harus ibadah lah. Masa hidup targetnya cuma jadi kuli. Jadi kerja di perusahaan mana udah bangga luar biasa. Orang tuanya pun seneng, aku kerja di sini. Gitu. Sholat tidak, ibadah tidak. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Kok bangga betul?
Dunia itu hanya sarana, bukan tujuan. Ya. Dunia itu sarana, kita kerja supaya kita bisa beli baju, beli sarung, bisa untuk sholat, nutup aurat. Kita nak puasa, ya ada yang untuk sahur, ada yang untuk buka, nak pergi haji, kita tak gantung dekat roda pesawat, kan gitu. Jadi dunia itu pentingnya untuk ibadah. Makanya ketika orang usaha itu tetap niatnya harus ibadah. Kalau orang sudah bekerja itu niatnya ibadah, pasti dia tidak tinggalkan sholat. Karena niatnya sudah. Tapi kalau masih mesti dia niatnya murni dunia itu. Kalau dia memang betul niatnya ibadah, tentu ibadah yang terpenting sholat itu kan yang terpenting, termasuk ibadah yang terpenting, tentu dia tidak akan tinggalkan. Nah, itu tidak tinggal. Kalau sudah tak sholat berarti memang murnilah dia untuk duniawi itu hidupnya, cinta dunia namanya. Itu orang seperti itu dia tidak akan bisa istiqomah ibadahnya, nggak mungkin istiqomah. Nah itu nggak mungkin. Jadi itu termasuk orang-orang yang tertipu, buta mata hatinya, buta mata hatinya. Orang mati tiap hari ada, ya. Speaker masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun ada, terus bendera putih nancap di pinggir jalan selalu, yang dia tak sholat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga Allah jadikan kita, semua keturunan kita, orang-orang yang istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat semuanya. Jadi itu kata Imam Salman Al-Farisi, innal abda idza zahada fid dunya istanara qalbu bil hikmah. Seorang hamba ketika dia zuhud, maka hatinya akan bersinar. Dengan hikmah. Hikmah ini apa sih? Hikmah ini kalau ngomong, contoh nih, dia kalau berbicara nih bisa diterima orang. Enak, bisa diterima orang gitu loh. Hikmah, kata-katanya itu hikmah, berisi. Kata-katanya itu berisi. Pokoknya hati bersinar. Kemudian wata'awanat a'da'uhu fil ibadah. Anggota badannya ini justru akan membantu dia untuk beribadah. Maksudnya ringan. Ringan. Orang kalau hatinya ini zuhud, dia akan ibadah tuh ringan. Senang. Tapi kebalikannya kalau dia tidak zuhud, justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan haram, ya kan. Susah dia nak ibadah. Susah. Makanya kata satu keterangan mengatakan man akalal haram asad jawarihu. Barang siapa yang makan haram, maka anggota badannya ini akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis. Ketika yang dimakan dia ini haram, habis. Tangan ini pun naknya maksiat. Ini nak maksiat. Ini semua anggota badan ini naknya maksiat aja. Begitu kebalikannya orang kalau udah zuhud, ya tak cinta dunia, otomatis kalau udah zuhud tentu dia jauh dari maksiat, jauh dari haram, makan haram dan sebagainya. Orang kenapa sih makan haram? Kenapa sih? Cinta dunia. Apa tidak? Kenapa orang korupsi? Pasti cinta dunia. Cinta dunia efeknya jadi rakus. Orang kenapa rakus? Dia cinta tuh dunia tuh. Makanya rakus. Tak main juta. Dapat juta kurang, miliar. Dapat miliar kurang, triliun. Terus dia rakus gitu. Kenapa gitu? Cinta dunia. Punya mobil boleh, tidak ada masalah. Tapi mencintai mobil itu yang tidak boleh. Mencintai mobil. Jadi sampai hati ini sampai betul terpaut betul dengan mobil. Tiap hari mobil dilap, bersihkan, tak boleh ada gores sikit gini. Ada orang lewat tak gores sikit, ngamuk luar biasa. Perang berkelahi lah, tak padahal itu apa sih? Itu kan dunia. Kau sekarang kau nak perbaiki terus baikan. Besok pun hancur juga benda itu. Apa pula tak hancur? Kullu shay'in halikun illa wajhah. Kullu shay'in halikun illal wajah. Semua segala sesuatu pasti dia akan hancur. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara apa saja yang kita banggakan di dunia ini pasti hancur. Kita tahu saya nunggu lama-lama adalah kita bilang yang sama 100 tahun ke depan tuh. Ya sudah hancur semuanya. Yang kita banggakan ini segala macam. Sudahlah hatinya rusak, ibadahnya rusak. Hancur juga benar tuh. Makanya awal kita jangan jadi seperti orang berpikiran orang-orang awam. Ya. Dia terlalu duniawi pikirannya. Ya, terlalu duniawi. Targetnya dunia terus ya begitu. Lupa akan akhirat. Jadi wa ta'awanat ta'da'uhu fil ibadah. Itu pentingnya orang membersihkan hati dari wasani minal amren annahu yaksuru
yuksiru qimata amalik wa yu'azzimu qadrahu wa syarafahu. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam rak'atani min rajulin zahidin qalbuhu khairun wa habbu ilallahi azza wa jalla ilallahi jalla jalaluhu min ibadatil mutabidin ila akhirid dahar abadan sarmada. Wasani amrain. Yang pertama tadi. Jadi ini diantaranya apa nih? Fungsinya zuhud. Nah, yang kedua apa? Jadi kalau tadi orang-orang kalau udah zuhud hatinya bisa bersinar, bercahaya, anggotanya ringan bawa ibadah. Kemudian yang kedua, ya, nilainya amalmu itu akan bertambah. Orang sama-sama sholat 2 rakaat. Yang satu di hatinya ini tidak cinta dunia, yang satu cinta dunia. Nggak sama pahalanya. Nggak akan sama. Nggak mungkin sama. Jadi jangan dikira 2 rakaat orang tuh semua sama gitu pahalanya. Nggak sama. Tengok hatinya dulu seperti apa. Tengok hatinya. Sekarang Rasulullah kan sholat subuh 2 rakaat. Sahabat 2 rakaat. Kita juga sholat 2 rakaat. Tapi apakah sama? 2 rakaatnya Rasulullah dengan 2 rakaatnya kita? Tentu tidak sama. Tidak. Itu lihat kualitas yang melakukan. Gitu. Lihat kualitas yang melakukan. Makanya di sini kan seorang yang zuhud hatinya, 2 rakaatnya itu jauh ya dibanding mutu kualitas 2 rakaat orang yang tidak zuhud. Jauh. Apa kata Rasulullah? Rakaatani min rajulin zahidin qalbuhu khairun wa habbu ilallahi azza wa jalla. 2 rakaat dari seorang yang zuhud hatinya itu lebih bagus dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadatil muta'abbidin ila akhirid dahar abadan sarmada, daripada ibadahnya orang-orang yang ahli ibadah. Maksudnya apa? Bukan cuma 2 rakaat nih, banyak rakaatnya. Ini 2 orang zuhud, tapi dia 2 rakaat. Ini lebih bagus, lebih Allah cintai daripada ibadahnya orang ahli ibadah muta'abbidin. Itu pokok ibadah, sholatnya mungkin lebih banyak, tapi hatinya itu penuh dengan dunia. Itu lebih bagus ila akhir daripada orang yang ahli ibadah terus dia ibadah selama-lamanya. Masih bagus tadi yang 2 rakaat tapi di hatinya tidak ada. Mutunya tuh jauh mutunya. Nah, itulah seperti itu tadi. Ibaratnya kualitas seseorang itu menentukan kualitas ibadahnya juga. Nggak akan sama. Seorang ibadahnya 2 rakaatnya wali dengan 2 rakaatnya orang awal. Ya tetap tidak sama. Nggak mungkin sama itu. Walaupun fatihahnya sama, suratnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama. Tapi tengok kualitas siapa dulu yang melakukan. Hatinya seperti apa, imannya seperti apa. Ya jauh sekali. Di situ letak perbedaannya. Sementara kita biasanya orang kan melihat dari sisi dohir saja. Nah, itu kan urusan hakikat, urusan batin. Hal seperti itu. Nah, sementara kita yang dibahas kan sekarang ini kalau masalah hubud dunia, ini kan urusan hati. Orang tak tahu, orang tak nampak. Yang nampak kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan pelakunya tuh tahulah. Pelakunya macam mana aja. Ya memang susah. Memang harus belajar. Nggak bisa langsung simsalabim abrakadabra langsung tak cinta dunia. Nggak bisa. Tapi mesti pelan-pelan. Jangan, ini dunia tahu salah terlalu. Pelan-pelan. Jadi tak risau. Ini tidak. Nengok orang beli mobil baru sedih kali. Ya Allah, kapan lah aku dapat nih. Kerja mati-matian, banting tulang apa, pergi sampai balik malam. Kapan aku nak bisa ini. Akhirnya, nekat lah. Utang bank dulu. Kan. Dan sebagainya. Ngapain? Itu kan sebagian daripada cinta dunia. Nanti urusannya udah banyak tuh. Mikirin setoran lah, mikirin inilah. Macam mana ibadahnya nak khusyuk? Allahu Akbar. Aduh, jatuh tempo kurang 3 hari nih. Belum ada nih. Macam mana ibadah? Tak bisa. Tidak bisa, susah. Itulah mengganggunya dunia sampai seperti itu. Orang-orang para aulia, Masya Allah, orang-orang soleh, dia tidak tersebutkan oleh hal seperti itu. Makanya ibadahnya enak gitu. Justru
nikmatnya ibadah itu lebih nikmat daripada naik Alphard. Jadi dia duduk dekat atas sajadah itu nikmatnya lebih nikmat daripada duduk di Alphard, mobil Alphard atau mobil Rubicon. Wah, dekat-dekat Rubicon kan enak. Nyaman, nikmat. Iya bagi orang yang hubud dunia, tapi orang yang tidak cinta dunia duduk di atas sajadah itu jauh lebih nikmat berzikir kepada Allah. Memang asli nikmat gitu loh, bukan hanya sekedar-sekedar. Memang di hati itu memang ada nikmatnya betul, ada nikmatnya betul. Jangan dikira maksiat tok yang nikmat. Kalau kita kan, kalau orang-orang awam yang enak pasti maksiat itu lebih enak daripada sekarang. Contoh orang pacaran sama sama sholat duha, mana yang enak? Tentu enak pacarannya, nafsu, enak ini itu. Nah, kalau orang awam seperti itu, tapi kalau orang-orang soleh, ya tak ada lawan. Makanya kata Rasulullah SAW, Arhina biha ya Bilal. Ya Bilal, hibur kami dengan sholat itu ya Bilal. Maksudnya Rasulullah itu, kenikmatannya itu disitulah adanya. Di sholat itulah adanya.